Selamat datang di episode nonton ke-85 sebuah review no spoiler dari film Thailand berjudul App War atau dalam bahasa Thailand Feng Hai She. Bener? Enggak, Oh, kirain ada. lagi-lagi kena ya. Jadi App War sendiri adalah film tahun 2018 asal Thailand. Baru loh. Yes, bergenre romantic comedy atau komedi romantis, disutradarai oleh Yanyong Purwangkol, ditulis oleh Puwan Polde Sutipong Patanalai, dan dibintangi oleh Natki Charit Warisarayu, Sirat Intarachote, dan lain-lain. Jadi basically kita baru denger semua ya. Iya. Kita ya nggak banyak sih nonton film Thailand, cuman kayak solo sutradara kayak Banjong Pisantanakun ya kan. Terus yang siapa itu Sopon itu yang iya. bikin film horor itu kita pernah denger lah. Kalau pemeran juga Iya. Precaya gitu kan, Mario Maurer ya kan, Suni Davika. Suwan Metanon, Davika Warni kita pernah dengar. Ini semuanya baru buat kita. Bahkan pemeran-pemerannya juga baru ya. Oke. Jadi bercerita tentang apa sih App War ini? Film tahun 2018 ini mengambil atau mengangkat sebuah tema yang sangat kekinian. Bom dan Jun, ya namanya Bom dan Jun. Bukan Jin dan Jun. Cowoknya Bom, ceweknya Ya. Jun. Adalah dua orang founder startup app atau pembuat app gitulah ya, pembuat startup di bidang aplikasi mobile, dan mereka memimpin masing-masing tim untuk mendapatkan pendanaan di masing-masing aplikasi yang mereka buat gitu kan. Mereka bertemu satu sama lain di sebuah tempat makan favorit masing-masing. Ya, jadi mereka akhirnya bertemu by chance gitu, kebetulan gitu. Mereka ketemu di sana dan kebetulan ternyata mereka adalah sama-sama pembuat apps yang ternyata sama-sama punya tim sendiri. Di sana karena ternyata mereka tiba-tiba bertemu dengan orang yang suka di tempat makan yang sama. Sementara mereka sama sekali tidak punya teman yang suka makan di tempat itu, mereka sama-sama memiliki ide, bagaimana kalau kita membuat sebuah app yang mengumpulkan orang-orang yang memiliki kesukaan yang sama. Iya. Lalu akhirnya dari sana mereka membuatlah masing-masing app yang bisa mengumpulkan atau membuat lo mencari orang-orang yang memiliki kesukaan yang sama. Yang satu, Bom, si cowok, bikin namanya Inviter atau Inviter. Iya, kalau di film kan gitu ya. Dan si cewek, si Jun, bikin yang namanya M-Join. Tapi pada prinsipnya itu dua aplikasi yang sangat mirip ya. Kita nggak bisa bilang sama. Yaitu idenya adalah bagaimana membuat orang bisa mencari atau mengundang orang-orang yang punya interest yang sama. Nah, akhirnya mereka saat itu setelah makan itu mereka udah pisah masing-masing. Mereka melanjutkan membuat aplikasinya. Mereka sama-sama tahu bahwa mereka punya saingan tuh. Si Inviter tahu ada M-Join, si M-Join tahu ada Inviter, tapi tidak tahu Yang bahwa punya siapa? bahwa penciptanya itu si Bom, si Jun tidak tahu itu Bom, Bom tidak tahu itu Jun, sampai akhirnya percobaan mereka untuk mencari pendanaan membuat mereka bertemu dan mengetahui hal tersebut. Jadi di sini bagaimana akhirnya rasa suka, rasa cinta dipertaruhkan dengan karir dan persaingan. Gitu jadi ya, basically seperti itu. Ceritanya berjalan dari sana. Bagaimana? Jadi agak-agak mirip ATM ya. Ya, Ya, di saingan, mana cinta ya. dan karir dipertaruhkan. Kalau ini bagaimana nih? Lu suka tapi dia bikin app kok yang sama dengan lu gitu kan. Terus juga karena lu nggak mau kalah, akhirnya ada siasat-siasat yang saling dilakukan lalu melukai satu sama lain demi mendapatkan pendanaan untuk startup app masing-masing. Ya, gitulah konfliknya berjalan dari situ. Dan seperti biasa di habis nonton langsung to the point. App War bagus atau enggak, layak ditonton atau enggak? Bagus sih, layak kok. Menurut gue juga App War ini adalah film Thailand yang bagus, yang layak untuk ditonton, dan mungkin karena pemeran-pemerannya relatif baru untuk kami dan filmmakernya juga baru, memberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang segar. Tidak semuanya dalam konteks positif, tapi ada kesegaran lah, ya, kesegaran baru yang diberikan
dari film-film Thailand sebelumnya yang udah kita tonton. Kalau langsung masuk ke sisi positif dan negatif, positifnya apa? Kekinian lah. Kekinian itu juga top of mind-nya adalah kekinian. App War ini kekinian banget. Ngambil tema tentang startup yang mungkin sekarang juga lu punya temen yang gila-gilaan pengen sukses dengan punya startup, bikin app gitu. Itu terasa sangat milenial, Gen Z banget dan deket banget gitu dengan fenomena yang ada sekarang gitu ya. Kalau kamu gimana? Iya, itu startup apa? Kekinian kan. Habis itu karena film ini tahun 2018, ya jadi kita nontonnya rasanya nggak, kalau orang yang nggak suka nonton film lama akan suka yang kayak gini. Maksudnya kan Karena kelihatan banget dari gambarnya, gambarnya. ketajamannya, itu kerasa banget masih film baru. Ya, terus baju-baju mereka, dandanan, terus mereka apa sih jalan di kota-kota. Itu hal yang menyenangkan sih buat aku untuk dilihat di film ini. Jadi memang secara sinematografi juga harus dipuji ya. Kalau dia lebih ke arah umum gitu ya, pengambilan gambar di kota dan sebagainya. Kantornya juga. Yes, toningnya itu beda banget gitu. Jadi memang dia kan kayak mencoba melawan, menghantamkan maskulinitas dengan femininitas tuh. Si inviter yang punya cowok tuh biru, Ya, kan? suasananya kalau di tonnya kantoran tuh biru gitu. kebiru-biruan, cool gitu. Kalau si cewek itu ya Pink pastel. lebih ke warm. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang mungkin agak kecil di bagian sinematografi maupun coloring dan editingnya itu dapat banget di film App War ini. Jarang nih kita sampai teknisnya kerasa banget. Bagus sih. Bagus. Apalagi Apa ya? positif ya. Positif ya, mereka juga ada pergi main game itu kan, itu menarik sih maksudnya. Ada kekinian. hal-hal baru yang ditawarkan gitu ya, kayak tema-tema baru. Iya sih. Ada lagi? Udah siap itu aja. Oke, kalau gua positifnya selain kekinian dan di sinematografi maupun editing, emang gak ada yang terlalu menonjol lagi. Harus diakui itu ceritanya biasa aja ya kan, persaingan cowok cewek dari zaman sinetron juga banyak dia di sekolah ya, persaingan cowok geng cewek ya kan. Walaupun ini tentu levelnya tidak serendah itu ya, cuman tidak ada sesuatu yang terlalu istimewa. Ceritanya sedang-sedang, komedinya juga sedang-sedang. Ya mungkin kalau buat gue juga agak terlalu bucin, relatif terlalu bucin. Kalau lu yang suka nonton film-film bucin mungkin masuk ya. Kalau gue itu lebih ke negatif ya, bucinnya gitu. Jadi ya Tapi itu cara sih. bucinnya nggak gitu, Nggak apa? nggak secisi Indonesia juga sih. Nggak secisi sih ya, tapi ya kalau ya nggak, ya mungkin agak subjektif, tapi buat gue itu bucinnya lumayan parah sih. Heeh. Ya tapi jangan spoiler ya. Jadi intinya menurut gue agak terlalu bucin aja gitu. Ya itu sih basically Itu di App War negatif ya. positif negatifnya. Ya aku negatif ada lagi sih. Apa? Aku nggak bisa simpati sama Iya. tokoh lead karakter. Jadi leadnya kan rela, bisa kita bilang dua lah ya, si Bom sama si Jun. Dua-duanya nggak terlalu simpatik ya. Iya, beda loh kalau kita nonton yang persaingan yang di ATM error itu apa sih? Bisa simpati walaupun mereka sama-sama bersaing, jahat, nyebelin, kita masih ketawa-ketawa hahaha gitu. Nah. Kalau yang ini kayak nggak bisa, nggak tahu. Iya. Mungkin Kasarnya nih ya, di persaingan ini gue nggak pengen dua-duanya menang. iya. Saking nggak simpatinya. Kalau di ATM, saking simpatinya, yang menang siapa aja gue seneng gitu, malah gitu. Jadi saking nggak simpatinya gitu sih. Ada lagi nggak negatif? Itu sih menurutku itu lumayan berat loh. Jadi kan biasanya kalau nonton film cinta gitu kan pasti itu kan harus bikin, apalagi buat cewek ya, harus bikin kayak nonton apa sih apa yang bikin apa butterfly in stomach scene, ini nggak ada gitu. Butterfly in Stomach itu contohnya gimana biasanya? Apa ya, aduh itu kalau kalian nonton drama Korea itu sering sih kayak waduh ini cowoknya gini apa banget Ada nggak gitu. mungkin yang teman-teman awam tahu gitu, mungkin nggak dari drama, dari film yang terkenal gitu, ada nggak? Film terkenal ya,
Apa ya film cinta terkenal? Kok tiba-tiba ditanya? Titanic terkenal sih. Iya, kayak Titanic gitu. Bisa kan simpati walaupun maksudnya Butterfly in Stomach-nya gimana waktu si Jack nggak mau naik ke papan gitu ya? yang nggak mau naik papan. Kok kamu jadi kayak mulai Mengapa? merasa Menghakimi. terintimidasi, dihakimi. Pengen Iya, tahu pokoknya gua. ya kayak gitu, kayak ya walaupun bucin gitu, apa rela berkorban ya mungkin Pengorbanannya gitu ya. pengorbanannya Oke, aja. ya. Di sini nggak terlalu ada ya. Iya, iya, di sini nggak terlalu ada dan walaupun kayaknya pada akhirnya ada nggak sih? Nggak gimana-gimana sih ya, Gimana sih biasalah. Mungkin ya realistis aja gitu, terlalu agak realistis mungkin sebagai sebuah film, kurang dramaturginya kurang digali ya. Nggak bisa. Jadi basically positifnya ya itu temanya dan sinematografi maupun editingnya. Sisanya ceritanya ya bukan jelek, biasa aja, actingnya bukan jelek, biasa aja, ya kan itu sih. Jadi untuk Epwar kamu kasih nilai berapa? Epwar 73. 73 untuk Epwar. Berarti lebih jelek daripada A Tale of Two Sisters ya. Ya. Kalau gue kasih nilai 79 untuk Epwar. Dia banget. Tidak sampai 80 ya. 80 ke atas itu udah wih bagus gitu ya. Jadi oke, Epwar Oke, ini ya. boleh kok ditonton Masih boleh kok. ditonton ya, apalagi karena kekiniannya itu ya. Siapa tahu lu juga startup founder ya kan, ini bisa membakar semangat lu melihat perjuangan mereka atau melihat betapa kerasnya ini, bahwa tidak mudah. Mungkin lu sebelumnya udah capek, oh setelah nonton ini ternyata memang sulit menemukan apps yang memukau gitu ya. Jadi nonton ya. Silakan cari sendiri streaming legalnya. Saya lupa ada di mana. Yang penting jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasi biar selalu update film-film terbaru, makanan-makanan terbaru, jalan-jalan terbaru yang kami lakukan di Lian Channel. Itu aja, dan sampai jumpa lagi di episode nonton selanjutnya. Ciao. Sawadee. Kapun kap. Ayo. Soalnya Samsung si Bari. Ya, potong aja.